Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Sinina atamalabina pungalla ta'ala ke hadire. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabari lalana wattu mabaraka ewe angka kiri lalana on rom lebih purani pesilin narang pakkas yatlori pungala taala, yakni salat sunnah salat subuh secara berjamaah, memuarigi ibadat sewe sebelumnya dan sesudahnya, insyaallah naterimi pun Allah Ta'ala si bawa amal ibadah sehingga ini rumatu ipake lo mengurdi pun Allah Ta'ala. Amin. 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 Bu, ntar kalau sudah mati rencananya mau kemana? Mau ke surga. Bapak-bapak mau kemana nanti? Antara kalau sudah mati mau kemana? Mau ke surga. Alhamdulillah semuanya mau ke surga. Surga itu adalah makhluk Allah. Sebagaimana neraka juga makhluk Allah. Surga adalah tempat bahagia bersenang-senang, sedangkan neraka adalah tempat sengsara. Na'udzubillahi min zalik. Shina umat salam lebih ke hadiri. Yero ayat eu baca nangi. Napawi pun Allah Ta'ala makrewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Deo pancajwi rupa jinge dan nia rupa tawe seliwanna untuk beribadah nisengak nasa Allah Ta'ala atak. Jadi liyak budun di situ ulama kita ada mengartikan bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
nerima kuanaro melo irisa makreken ruki je pole. Dari mana kita? Untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini? Dan setelah ini mau ke mana kita? Kindoki milau matu. Nariku mati ni. Nariku pura ni. Turi linoe. Inandong jawaban makri Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins. Delo pancaji wi bangsa jingi si bawa rupa tawe seliwenna untuk beribadah. Dari ayat ini erisani makadayero ternyata itu rupa tawe pol di Allah Ta'ala. Asal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang berhak untuk menciptakan segala makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di rupa tawe. Jadi asal ta boleh kendruki nasa boleh di Allah Ta'ala. Dari alam lahut, kemudian alam jabarut, kemudian alam malakut. Akhirnya kita sekarang sudah di alam nasut di dunia ini. Untuk apa kita di dunia ini? Untuk beribadah. Ibadah itu dalam arti luas. Narekoang ka ibu-ibu. Moto disubuh. Kemudian mak jenne. Mas sempajang, kemudian pure subuh matu nak borangi kopi lakenna. Itu masih dalam rangkaian ibadah. Nak borangi kopi lakenna adalah ibadah yang paling mulia bagi seorang ibu. Seorang laki-laki mencari nafkah buat istrinya dan anak-anaknya. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah dalam hal ini adalah sangat luas artinya. Bukan saja sholat, bukan puasa, zakat dan lain sebagainya. Tapi segala aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu semuanya aktivitas kita adalah nilainya ibadah. Manakala kita menyertai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, pertanyaan kembali, entar kalau kita sudah hidup di dunia ini, mau kemana kita selanjutnya? Tadi ibu-ibu ada yang jawab mau ke surga. Surga itu adalah makhluk Allah, kepunyaan Allah. Nerima kuna sengke hadire narekotoli sunamatul ripong Allah Ta'ala. Sebab lisu ripong Allah Ta'ala itu mapamula jadi pada hakikatnya kita sudah proses dalam keadaan kembali kepada Allah. Mapamula jadi ki. Nah sebab topoli pun Allah Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah. Itulah mati. Di kulli ummatin ajal. Setiap umat itu, setiap manusia engkau batas hidupnya. Itu namanya ajal. Jadi dari kutu mati matu. Bukan, sebenarnya bukan kembali. Jauh dari itu kita sebenarnya sudah kembali kepada Allah. Termasuk subuh ini kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mimbar ini saya pernah makutana ke bapak-bapak si bayi-bayi. Aga jaru betona kembali. Aga jaru betona toba. Toba artinya kembali. Lisu lori pun Allah Ta'ala. Jadi setiap saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka itu adalah namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita harus tahu jalannya, rutenya kemana kita. Ini dunia nih, alam nasut. Kita mau kembali ke alam lahut, alam ilahi. Makanya saudara-saudara sekalian, perlu kita persiapkan ketika kita mau kembali kepada Allah. Pertama adalah kendaraan. Apa kendaraan kita? Nah, sebab nareko dega kendaraan tatamilo lau mabela itu talatu. Nah, ini perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jauh. Harus ada kendaraan. Kendaraan kita adalah ibadah, salat, puasa, zakat, haji, syahadat. Itu semua adalah kendaraan. Makanya perlu kita pelihara kendaraan ini. Pelihara syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelihara itu. Pelihara salat. Nah, sebab narekode nama kanja sempajamu. Maka sia-sia kau tu. Ibadah yang pertama diperiksa nanti adalah salat. Nareko makanja ni sempajange. Makanja mana ni selesai. Nah iya nareko de makanja sempajange. Iperiksa mana? Iperiksa puasamu. Iperiksa zakamu. Iperiksa hajimu. Makanya salat. Nareko engkau saudara-saudara kita. Nangga enteng itulah sempajang masih nyawa mitai. Dah kena matuk nolak. Bapak dan sekalian. Aku makan jani sempajat sama keripong Allah Ta'ala persiapan untuk masuk surga. Aja nak perisi puasana. Tapi nareko masalah salih sempajat ya perisi samana. Sempajana bolok-bolok. Sabo-sabo. Perisi puasana. Puasana ketelumi. Sula masa malam puasa. Ini aku pertama Pak bawa tengah nasi bawa. Akhirnya. Perisi sakana. Dia negara pada sekit. Amo dosan hilau tiatu mabiringi. Unro sekena. Perisi hajina. Ai, lomi dangkang. Nala mode ceng engkah diskusi na pong Allah Ta'ala. Sebagai kebijaksanaan pong Allah Ta'ala. Engkau malaikat lo perisi puasan ana sempajanna. Wong. Yero tamu sabo-saboi sempajanna. Sibuk. Kau maki itu malaikatku perisi sempajas sunana. Nareko yero sempaja sunana ina rumu alamat tepang kur sempajana sabu-saboy. Yero kebijaksanaan pong Allah Ta'ala. Saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang perlu kendaraan. Pelihara kendaraannya. Nareko ibadahnya makanya insyaallah ini tu kendaraan matu yolah. Dia mogo. Dia nak betuban lah. Agak sabana. Naturi pelihara timpo tokolino. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah buku buku watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Abukuku wa tazawwadu. Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling baik de gaga capuna, de namawari aga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amo pekko belana lau munareko engkamu takwamu lenatimu insyaallah. De tuna capu itu bukumu. Pegau ipasuron na pong Allah Ta'ala nenia niniri papisangkana. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Nah, itulah buku degaga capuna. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan tujuan kita. Kemana tujuan kita ini? Maka ibu-ibu bila kalau surga, maka nangis imat na baca tempo na emilo mapamula mas sempajang ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Itulah munajat seorang syufi. Aga naseng puang digaga wakatai saluna iku puang ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Nania welauri kopong dikaga saliwanna riyomu nania pamasim. Jadi tanya suruh kaya Allah kopong Allah Ta'ala tanya apalah. Tapi aga pale ridwana pong Allah Ta'ala. Ada seorang abid ahli ibadah. Saking takunnya beribadah bapak-bapak dan sekalian. Ternyata jairu sujadana ternyata kain. Ternyata karpet. Aga pelinala sujada batu. Sehingga jairu batu ini unrima sempajang. Jairu berbekas unral limana unrang. Agak senero rupana utuna berbekas. Karena rajinnya sholat. Narapi wattuna yang ke malaikat Israel. Kata si ahli ibadah tadi, ya Israel, aga je akatamu engkah. Melogo bersilaturahmi atau melogo jempuka. Maka Israel, na perintah ka Allah Ta'ala jempuko. Israel, aku tahan aku jolo ku Allah Ta'ala. Maka iro ahli ibadah maturukin remonro. Kan aku ini ahli ibadah. Ijawa ku pung Allah Ta'ala. Imatu unramu. Tanya surga. Naikia neraka. Tingkat 7. Subhanallah. Maprotesi. Maprotesi ahli ibadah. Ya Allah. Aku ini takun beribadah. Tapi benar. Engkau beribadah kepada aku. Hanya engkau mau surga. Mau pahala, tapi bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak dan sekalian, dari ketemu beribadah, tujuan kita siapa? Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Subhanallah. Jadi kendaraan kita adalah ibadah. Bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan sekalian, kita sekarang ini proses kembali kepada Allah. Adapun nanti dari ketomati hanya batas hidup kita di dunia ini. Untuk itu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita insya Allah selalu berikhtiar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah kita, segala aktivitas kita, usahakan supaya nilainya ibadah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum.
Di dalam kehidupan kita ini jangan pernah lupa kepada Allah. Tapi ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan orang yang selalu lupa kepada Allah, dia dalam kehidupannya selalu dalam keadaan berdosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Untuk itu Bapak dan sekalian, sebelum kita pulang kepada Allah, maka yang perlu kita kembalikan dulu pertama. Nah sebab itu rupa tauhid 4 lapis. Ada 4 lapis bagi manusia itu. Pertama adalah tubuh. Tubuh. Ini kita ini. Tubuh ini. Ya. Inilah lapis pertama. Bagaimana kita kembalikan tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang kita lakukan secara syariah. Gerakan dalam salat, ruku, berdiri, ruku, sujud, duduk dan sebagainya. Itu adalah syariah. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengembalikan tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita melaksanakan ibadah secara syariah, itu artinya tubuh kita ini terpelihara. Ada larangan-larangan. Aja minnau. Nah sebab uparna minnau. Agasa aku tahu. Ini untuk memako, igasa aku. Itu artinya tidak menyelamatkan tubuh. Tapi kalau kita jujur tidak mencuri, enggak ada apa-apa, berarti selamat kita. Coba lihat koruptor di penjara. Ya Allah, ada bekas gubernur kita tuh. Sedang sekarang di sidang di pengadilan tipikor. Enggak sabana menawi. Minum matuasan si koruptor tahu minum. Ya kumakra mi panga pangamanu. Tapi koruptor dina raja ini nau. Selamat gak? Dina selamat. Agak sabana minaui koruptor ini. Makanya kalau kita jalankan syariah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya untuk menyelamatkan tubuh kita ini. Untuk mengembalikan tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada halal, ambil itu halal. Ada haram, buang itu haram. Nah, kalau tubuh kita ini sudah kembali kepada Allah, berarti satu dimensi sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian, yang kedua yang harus kita kembalikan kepada Allah adalah hidup kita ini, hati kita. Hati harus kembali kepada Allah. Tadi tubuh kita kembali. Satu dimensi sudah berhasil kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah ini. Kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh. Itu artinya tubuh kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati. Bagaimana hati kita kembali kepada Allah? Kasih di riwayat Yero Ali bin Abi Thalib satu saat boleh masam poja subuh. Napudangi benena, wahai Fatimah. Macina kak minum kopi. Angkat ke kopi. Maka Fatimah ada pengadai. Dia gagal persiapan hari ini. Dia gagal kopi, dia gagal gula. Bahkan meloi ina sesuai dia gagal. Ali. Maka dia Ali kumak itu boleh taruh nama puasa. Benengnya ini. Mapakur ini agak kira-kira pau. Dia gagal persiapan. Agak menggoreng dia. Makor jawabata, tapi Ali akan asang Ali.
Tarna pelima puasa. Subhanallah. Kira-kira jam 9 pagi. Datanglah seorang kakek-kakek. Tua-tua. Assalamualaikum. Kata Ali, waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Aman. Duduk. Agana satu matoi. Ali. Itu riolo masabala ada kasih bambu. Saya selalu bersama berdagang ke Syam, ke Palestina. Tapi satu saat capu modal aku. Nah pindah nggak di ambomu. Nah ya kia. Depo dapi wajai. Depo sempat wajah ambomu mati ni ambomu. Sebab dia pegagang mangkai kat wetiro. Ya maka kue engkau pun sebagai ahli warisnya melo kat wajahku. Engkau wajah ambomu. Pure makor na koti kanton atau matuai. Nalengi duit. Satu ikat. Kira-kira kalau nilai duit kita di Indonesia ini sekitar katakanlah 30 juta. Nala Ali. Pure nala Ali. Maden itu matuai. Maka dari Ali Fatimah. Melo kalau pasai mak belanca. Maka dari Fatimah benar. Dia juga kemangkai kidengin. Lo ni Ali mak belanca di pasai. Tapi sebelum sampai di pasar. Engkau mana nenek-nenek engkau pun nasi di. Ciro teri capu sadana. Nataru teri. Maka dari Ali magi na teri apumu. Nasa talung panin talung ngasuri na kanandre. Nyaru Ali. Tanpa diminta nakoti kantona na pasuyir si dia si kaadui na cabu si di silampa naling nasa dewale ko si homi itu melo kak malaman itu si sioe manang kata umat koe cecina iro Ali dia na pikir daleman ng 30 juta. Subhanallah. Bure makaro lisu ya lubolana. Makri Fatimah. Ma jerulake kudiga kana bawa nasang elene mak belanca. Bu. Engkamu gaji Fatimah kowe. Engkamu tu Ali Bapak. Insya Allah ada. Letu boleh Ali. Kira je boleh belancamu deng. Maka di Ali milumingan nange lo pasai, utang pasai. Engkau menang kasih tomatua. Engkau nenek. Iro apo na de na paja teri talumpan ini talang ngeso de kanandre meliu saladai. Oleh ngidui. Tapi dia na melo teri mereko silampa midui. Ye pana melo na reko melo marang si desio. Maka de Fatimah kira-kira akan asa Fatimah. Bu. Benenge bene tama pakwe. Bapak kira-kira akan asang. Lawan jona roani rejang ketuye. Nisani makade deka kemangkai ki mana kena beres dia. Tapi apa kata Fatimah? Alhamdulillah. Di dalam kesusahan kita masih bisa kita membantu orang lain. Dalam keadaan susah masih bisa kita membantu orang lain. Subhanallah. Waktu saya baca buku ini saya menangis Bapak Ibu. Itulah keluarga Rasulullah SAW. Tapi tidak tertutup kemungkinan di Masjid An-Nur ini banyak Fatimah. Banyak ali-ali. Insya Allah. Agak sebabna.
Aga sabana. Nasaba iro pati masih baali. Narik koi wiringi dalle di pongala taala. De nangkana priyati wi. Ukuli mana nataro. Waramparan ternyata kuatinna. Artinya apa? Kalau kita mau kembalikan diri hati kita kepada Allah, segala sesuatunya jangan tautkan kepada hati kita, tapi tautkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Narengi pongala taala harta benda, anggap bahwa itu adalah milik Allah. Jangan pernah mengatakan ini adalah milikku. Nah, sebab upana mangga imakade yero harta benda na lenga pongala taala milikku. Ukun itu terjadi yang namanya masekke. Nariku masekke ni tawe magatoni. Masekke ini mah peleng. Pasti itu mas saudara masekke ini mah ceceng. Iya, nah sebab magai iro semestinya punana pongala taala menengkan ambil alih. Jadi narekomelo kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jangan pernah menganggap harta benda kita ini adalah milik kita, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, angka rante ta. Angka rante ta si bapo tota. Angka niga punero. Pongala taala patame masige. Jadi jangan tautkan segala sesuatunya kepada diri kita, tapi tautkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuasaan, dia menganggap kekuasaan itu adalah punya dia. Akhirnya apa? Dia berbuat sewenang-wenang kepada rakyatnya. Dia menganggap kekuasaan itu adalah usaha dia sendiri. Bapak-bapak dan sekalian. Tapi kalau seorang pejabat dia kembalikan kepada Allah itu jabatan, itu kekuasaan, maka dia tidak akan berani berbuat sewena-wena, saudara bapak-bapak dan sekalian. Inilah yang perlu kita. Jadi kembalikanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Narekoyena kita kembalikan hati kita kepada Allah, berarti dua dimensi sudah kembali. Tubuh kita kembali kepada Allah, hati kita kembali kepada Allah. Yang ketiga yang harus kita kembalikan kepada Allah, yakni napas kita, nyawa. Ada nyawa kita masuk, ada keluar. Bagaimana kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap keluar masuk napas kita, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara mengembalikan napas kepada Allah. Ketika kita mengusap, menghirup udara, maka katakanlah hu. Hu artinya dia. Ketika kita menghembuskan napas kita, maka katakanlah Allah. Jadi hu Allah, hu Allah. Ini namanya zikir khafi, yang tidak kedengaran, hanya hati kita. Kapanpun kita lakukan ini, di atas mobil, di atas motor, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ada zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Inilah orang-orang yang mengembalikan napasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak dan sekalian, ketika kita mau tidur, kita sudah mengambil selimut, bacalah
Ayatul Kursi supaya tidak diganggu syaitan. Disitulah kita berzikir khafi. Allah dalam hati. Sampai nanti kita tertidur dalam keadaan seperti itu. Artinya apa? Kita kembalikan napas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak dan sekalian. Yang keempat, harus kita tahu rahasia diri kita ini. Apa rahasia diri kita? Nah, sebab narekori seni makre. Rahasia diri kita berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, nigi mengenal dirinya berarti dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa diri kita ini? Bu, tahu siapa ibu-ibu ini? Siapa yang bicara ini? Yang bicara ini bukan Ramli. Ini adalah tubuh kasar. Tubuh kasar. Manakala nanti Ramli yang meninggalkan itu, maka tubuh ini tidak bisa apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan mati dan hidup. Apa yang mati? Ini. Yang mati, ye watakaleta mati. Tapi ada hayat, ada yang selalu hidup. Roh. Itulah namanya roh. Roh ini adalah unsur ilahi. Nereko jumasu winabacai imatta. Summa nufikha fihi min ruhihi. Kemudian kami hembuskan napasku, rohku kepada kalian. Ya. Itu nabaca imatan nareko subuh Jumat. Artinya apa? Roh yang ada dalam diri kita ini itu adalah unsur ilahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-haya, tidak akan pernah mati. Tapi yang mati adalah tubuh kita ini. Jadi pada hakikatnya Bapak dan sekalian, yang berfungsi itu adalah roh kita ini. Maka perlu kita pelihara roh ini. Al-hayata liyabluwakum ahsanu amala. Yang hidup ini itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling baik amalnya. Nah, sebab yang bertanggung jawab nanti untuk segala sesuatunya selama kita hidup dunia ini bukanlah tubuh kita ini. Tetapi yang bertanggung jawab adalah roh kita. Narekomate ini. Maka cepat-cepat ini tubuh harus kita kuburkan. Cepat-cepat kita harus kuburkan. Nah, sebab narekomak ben ini dua penima pamul lima bau. Agak sebab nama bau. Sebab sudah tidak ada lagi kehidupan. Bahwa di loke burue. Sudah tidak ada lagi masalah tubuh kita ini. Yang menjadi masalah nanti adalah roh kita. Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ibacai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh kita ini kembali ke tanah. Sebab tubuh kita ini asalnya dari tanah. Kemudian roh kita ini asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka roh kita akan kembali kepada Allah. Inilah yang mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita selama di dunia ini. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu
mulut kita ini dibungkam. Tidak bisa ngomong. Yang ngomong itu siapa? Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong nanti lima. Wa tashhadu arjuluhum. Yang jadi saksi nih kah? Ajita. Apa yang disaksikan Ajita? Penyaksian daripada roh kita ketika dia mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada yang kita pernah lakukan di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, pernah kita mendengarkan talqin mayit. Talqin mayit nari kupur ni lemmat tahu itu nari kumate kita la talqin na baca guru ta. Aga na sa talqin na pulan bin pulan. Nareko angkani matu dua malaikat. Mak beri pertanyaan lo koriko, maka jawablah dengan keyakinan. Jawablah dengan hati yang tulus. Jangan dibuat-buat. Kira-kira begitu. Ya. Aga pertanyaannya, maka dekoro kitab ina baca guru ta marrabbuka. Niga puamu. Niga puamu. Jawab, Allahu Rabbi. Niga nabimu. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Niga imammu. Aja lalu nih mata tertunjuk. Tania itu mata. Niga pale Al-Quran imami. Niga saudaramu. Saudaraku adalah sesama mukmin, sesama muslim. Benar enggak? Allah Tuhanmu. Tungamu, kepengalah ta'ala puamu. Bapak dan Ibu sekalian. Aku kan sholat. Aku kan puasa. Tapi yang disembah siapa? Jangan-jangan yang disembah Allah tapi bukan yang punya nama. Jangan nama yang disembah tapi yang punya nama. Siapa yang punya nama? Adalah zat yang maha menciptakan. Ya. Jadi kita menyembah yang punya nama, bukan nama yang disembah. Yang punya nama adalah zat yang maha menghidupkan. Yang maha mematikan. Itulah yang disembah. Nah inilah yang perlu. Man arafa rabbahu faqad arafa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah nigi misalnya lena. Mengenal dirinya maka pasti dia mengenal Allahnya. Man arafa rabbahu maka dekoro. Nah nigi misalnya puana. Dia nulema bicara. Inilah yang perlu bapak-bapak dan sekalian. Capu tu ni apa betul? Ya capu ni. Ya kelas semoga kena depa. Benar enggak Nabi Muhammad nabimu? Kau melakukan syariat Nabi Muhammad tak? Benar enggak? Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, betul enggak kau lakukan itu? Itu syariat Nabi. Berselawat aja kepada Nabi, begitu berat. Apalagi melaksanakan sunnah-sunnahnya. Benar enggak? Benar enggak Al-Quran imammu? Pemimpinmu? Jangan-jangan hanya dibaca sampai hanya kerungkungan. Waduh luar biasa sekarang. Kori-kori kita luar biasa lagunya. Penghafal kita luar biasa. Saya baru saja selesai Dewan Hakim tingkat provinsi. Saya dibandingkan tahun 70-an waktu saya menjadi peserta. Jauh lebih banyak. Lebih luas perkembangan pengetahuan Al-Quran sekarang. Bapak dan sekalian, subhanallah. Benar nggak kita menjadi makmun dari Al-Quran itu?
Jadi jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kita. Apa kata Al-Quran, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan, Bapak dan sekalian. Betul enggak? Saudaramu itu sesama muslim. Ditoga terima selesai beli bolamu. Ditoga semoga ada selesaimu. Kan kemakaro di nasiwa ada seseruna ramate gara-gara warang parah. Nari makan yang ada itu lagi buruk. Yang dimaksud di sini bukan kubur tanah, nanyekia kubur. Ini adalah kubur ini. Watakaleta kuburu nasaba maga ini kuburu irota. Dia napita rota nasaba. Kuburu ioko watakaleta. Inilah namanya kubur. Ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita menjadi manusia-manusia. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita kembali kepada Allah tadi, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah persiapkan kendaraan. Apa kendaraannya? Adalah ibadah. Yang kedua, persiapkan bokong. Haga bokonna wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Abukuko aboko berbekallah. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tujuan kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tania apalang itu untuk nayaki ridhona pong Allah Ta'ala. Nah sebab nariko apalang makri pong Allah Ta'ala. Pamay ya'mal misqala zarratin khairan yara. Sedih sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan itu sudah ada pahalanya disediakan oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak perlu diminta lagi itu pahala, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi nuril Qur'an wahdina ila siratin mustaqim bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nari bi syafaatil Qur'an wa dakhinal jannata bi karamatil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.